Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru, yaitu kisah menantu dari surga. Kisah ini tidak kalah serunya dengan cerita-cerita Mimin sebelumnya. Oke, kita simak saja ceritanya. Gas. Bab 26. Ini bukan penyakit. Aku benar-benar minta maaf. Dia hanya mengatakannya dengan santai dan membuatmu kesulitan. Xie Jing dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan nada minta maaf. Setelah mengatakan itu, dia menatap tajam ke arah Ye Yan. Berhentilah membuat masalah, cepat kembali bersamaku. Ye Yan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bicara omong kosong. Sebelum terlahir kembali, ia memilih profesi kedokteran, dan kini ia mewarisi ilmu kedokteran. Meskipun Ye Yan tidak menyangka bahwa dia adalah orang suci, dia tidak bisa melihat seorang lelaki tua sekarat tanpa menyelamatkannya. Sudah cukup. Zhou Ku tidak bisa mendengarkan lagi dan berkata dengan marah. Siapa kamu? Haruskah aku mengajarimu cara menggunakan obat? Ye Yan memandangnya dan bertanya dengan tenang. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Penyakit apa yang diderita orang tua itu? Zhou Ku guang pingsan. Tapi terlihat tenang. Kondisi spesifiknya membutuhkan peralatan yang lebih profesional. Tapi yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa orang tua itu. Tapi mata Wen Tinghan berbinar dan dia bertanya, Tuan, apa maksud Anda tadi? Itu terkait dengan keselamatan kakeknya, dan dia ingin bertanya dengan jelas. Zhou Ku tampak tidak puas. Tapi tuannya yang berbicara, jadi dia hanya bisa menahan kata-katanya. Ye Yan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah parasit. Jika obat yang digunakan salah, obat itu hanya akan menjadi makanan bagi mereka, namun berbahaya. Saat dia mengatakan hal tersebut, tidak hanya para dokter tetapi juga petugas keamanan di sekitarnya terlihat seperti sakit jiwa. Apakah orang ini terlalu banyak membaca novel fantasi? Zhou Ku bahkan mencibir. Saya pikir Anda bisa mengatakan sesuatu yang mulia. Tapi ternyata itu hanya omong kosong. Sungguh membuang-buang waktu Tuan Muda Wen. Wen Tinghan tidak begitu percaya, tapi ketenangan Ye Yan membuatnya merasa bahwa pihak lain sepertinya tidak berbicara omong kosong. Dia telah belajar dengan Tuan Wen sejak dia masih kecil, dan dia masih memiliki kemampuan membaca orang. Tapi perkataan Ye Yan sungguh aneh, jadi Wen Tinghan tidak bisa langsung mempercayainya. Zhou Ku memutar matanya dan bertanya sambil mencibir, Nak, izinkan saya bertanya. Apakah Anda memiliki sertifikat kualifikasi medis? Tentu saja Ye Yan mempunyai identitas itu di masa lalu. Tapi sekarang, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak. Zhou Ku mencibir dengan dingin. Seseorang yang bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis berani berbicara omong kosong di sini. Siapa yang memberimu wajah? Ekspresi keheranan juga melintas di wajah Wen Tinghan. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Apa-apaan ini? Dia bukan dokter. Sangat tidak bertanggung jawab jika hanya berbicara omong kosong di sini tanpa memiliki sertifikat kualifikasi. Dia hanya merugikan orang. Untungnya, Dr. Zhou ada di sini. Xie Jing merasa sangat lelah. Bertanya-tanya mengapa dia harus malu dengan Ye Yan kemanapun dia pergi.
Dia menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, "Ye Yan, apakah kamu tidak merasa cukup malu? Aku mohon, ayo pergi." Ye Yan melihat ekspresi kecewa dan kehilangan di wajahnya, membuka mulutnya, tapi hanya bisa menghela nafas. Tidak ada yang percaya padanya, jadi apalagi yang bisa dia jelaskan. Saat ini, Wen Tinghan juga membuat keputusan dan berkata kepada Zhou Ku, "Minum obat." Tidak peduli apa, Ye Yan bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, jadi dia memutuskan untuk mempercayai dokter pribadinya. Namun Wen Tinghan tidak mengatakan hal buruk apapun kepada Ye Yan, melainkan mengangguk padanya dengan nada meminta maaf. Bagaimanapun, alasan mengapa orang berbicara adalah karena kakek mereka. Meskipun apa yang mereka katakan salah, tidak perlu berbicara kasar. Ini sebenarnya membuat Ye Yan mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Jika garis tipis di dada lelaki tua itu berubah menjadi merah dan bintik merah itu memudar setelah beberapa saat, itu berarti situasinya semakin buruk. Jika saatnya tiba, Anda harus mencari solusi secepatnya. Dia memberi satu pengingat lagi. Jantung Wen Tinghan berdetak kencang saat mengatakan ini, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun saat ini, dia hanya bisa berharap Zhou Ku bisa menyelamatkan kakeknya. Zhou Ku menatap Ye Yan sambil mencibir, lalu mengeluarkan ramuan sebening kristal dari kotak tahan guncangan. "Dengan ramuan ini, saya jamin penyakitnya akan sembuh." Untuk berhati-hati, Zhou Ku pertama-tama memasukkan sejumlah uang ke dalam pembuluh darah Tuan Wen. Setelah beberapa saat, kulit lelaki tua itu pulih. Pada layar instrumen, tekanan darah mulai meningkat dan detak jantung juga menunjukkan tren menurun. Wen Tinghan menghela napas lega. Zhou Ku merasa lega, tersenyum bangga, dan dengan cepat mendorong ke level lain. Perubahan tekanan darah dan detak jantung pun lebih terasa. Ini bukan obat Amerika, ini hanya obat yang ampuh. Ya, orang kuncinya masih bisa mendapatkannya, itu kuncinya. Aku mengagumimu. Orang-orang di sebelahnya juga menyatakan penghargaan mereka, dan pada saat yang sama pandangan mereka pada Ye Yan menjadi lebih menghina. Wen Tinghan menghela nafas lega dan memandang Zhou Ku dengan rasa terima kasih. Zhou Ku tetap tenang di wajahnya, tetapi hatinya sangat bangga. Setelah ini, dia percaya bahwa keluarga Wen pasti akan lebih memanfaatkannya. Saat suasana mulai lebih santai, angka-angka pada instrumen berhenti bergerak. Sebelum Zhou Ku punya ide, perubahan tiba-tiba terjadi. Tekanan darah dan gula darah Tuan Wen mulai turun drastis tanpa peringatan apapun. Dan detak jantungnya meningkat seketika, melebihi nilai tertinggi sebelumnya dalam sekejap mata. Tubuhnya juga mengejang hebat, dan wajahnya berubah menjadi abu-abu. Semua orang terkejut dengan situasi tak terduga ini. "Kakek," mata Wen Tinghan langsung memerah, dan dia berteriak pada Zhou Ku dengan kaget dan marah. "Apa yang terjadi?" Ini, Zhou Ku tiba-tiba panik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kehidupan nomor 1 dengan 2 skala bereaksi seperti itu? Saat itu, seorang dokter tiba-tiba berseru, "Ya Tuhan, lihat dada Tuan Wen." Mata semua orang berkumpul,
Saya melihat titik merah di hati lelaki tua itu berubah dari merah terang menjadi merah terang. Sebaliknya, warna garis tipis tersebut menjadi semakin merah cerah. Kulit kepala Wentinghan mati rasa dan dia meraung di dalam hatinya. Sama saja, ini persis sama dengan apa yang baru saja dikatakan pria itu. Apa yang dikatakan Ye Yan benar-benar terjadi? Mungkinkah, apa yang dia katakan itu benar? Tiba-tiba tubuh Wentinghan bergetar dan dia menatap Ye Yan tiba-tiba. Zhou Ku merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya dan berkata dengan cepat, "Tuan Muda Wen, percayalah, saya akan memikirkan cara." Minggir, Wentinghan mendorongnya dan bergegas menghampiri Ye Yan. "Tuan, kamu punya cara untuk menyelamatkan kakek, kan? Kamu pasti punya cara." Dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Ye Yan dan berkata dengan mata merah, "Aku akan berusaha semaksimal mungkin." Ye Yan menatap langsung ke arahnya. Meskipun tidak menjamin apapun, hal ini sangat meyakinkan. "Tuan, orang ini bahkan tidak mempunyai sertifikat kualifikasi medis. Kamu tidak bisa mempercayainya." Zhou Ku menunjuk ke arah Ye Yan dan berkata dengan wajah pucat. "Lalu apa yang bisa kamu lakukan?" Wentinghan tiba-tiba meninggikan suaranya. Wajah Zhou Ku memerah karena menahan emosinya, dan dia tidak bisa berkata-kata. "Tuan Wen," Xie Jing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Keterampilan medis Ye Yan semuanya dipelajari secara otodidak, tanpa pelatihan yang sistematis. Sekalipun dia menebak gejala orang tua itu dengan benar, mengetahui apa penyakitnya dan mampu menyembuhkannya adalah dua hal yang berbeda. Bab 27 Akupuntur menyelamatkan manusia. Tentu saja dia tidak ingin melihat seorang lelaki tua meninggal dalam kesakitan seperti itu. Tapi dia benar-benar tidak mengira Ye Yan bisa menyelamatkan orang. Ini adalah Tuan Wen. Jika dia mati di tangan Ye Yan, bukan hanya dia, tetapi keluarga Xie juga akan mendapat masalah. Wentinghan terdiam sesaat, lalu mengambil keputusan dan menatap Ye Yan. "Tolong, Tuan." Dia tidak mengerti kedokteran, tetapi hanya dengan melihat ekspresi Zhou Ku dan para dokter, dia tahu bahwa kakek tidak akan bisa sampai ke rumah sakit. Daripada ragu-ragu, lebih baik segera ambil keputusan, dan mungkin ada peluang. Ye Yan tidak berkata apa-apa lagi, hanya satu kata, "Baiklah." Xie Jing mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menyengat telapak tangannya tanpa merasakannya. Dia benar-benar tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Tapi saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ye Yan mendatangi Tuan Wen, meletakkan dua jari di pergelangan tangannya, dan segera merasakan denyut yang aneh. Sungguh serangga Gu, makhluk purba dan menakutkan. Tak disangka, di zaman modern ini masih ada warisan yang tersisa. Hanya orang yang membuang racun yang tahu cara menyiapkan penawar racun untuk hal semacam ini. Dan orang lain tidak bisa menyembuhkannya sama sekali. Sayangnya, saya bertemu Ye Yan. Dia tidak punya penawarnya, tapi dia punya solusinya. Ye Yan meminjam satu set jarum filiform dari dokter di bandara. Zhou Ku mencibir, sungguh konyol menggunakan pengobatan Tiongkok. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Jadi dia hanya bisa terus melihatnya.
Ye Yan menarik napas dalam-dalam dan berkonsentrasi. Situasi Tuan Wen 100 kali lebih berbahaya daripada situasi Xie Chengqian, dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menekannya ke perut bagian bawah lelaki tua itu, mengeluarkan hembusan energi batin. Segera, benjolan kecil yang padat dan menggeliat muncul di kulit perut bagian bawah, yang sangat mengeluarkan cairan. Semua orang, termasuk Xie Jing, tampak kaget. Ye Yan memegang jarum filiform di tangan kanannya dan menusukkannya dengan akurat ke titik Zongji. Kantong-kantong kecil itu sepertinya terstimulasi, dan dalam sekejap mereka membentuk beberapa tonjolan, berlarian seperti beberapa serangga di bawah kulit. Xie Jing menoleh dengan wajah pucat. Adegan ini sangat menarik perhatian. Namun Ye Yan dengan tenang memasukkan jarum filiform ke setiap titik akupuntur dengan akurat. Wushu, simpul perut, Daeng, Tianshu, ini tidak mungkin. Zhou Kuku melihat pemandangan ini dengan tercengang. Dia tahu betul betapa sulitnya mencapai penempatan jarum yang begitu cepat dan tepat. Setidaknya ada selusin punggung bukit itu, dan setiap kecepatan renangnya tidak lambat, dan arahnya tidak beraturan. Tapi Ye Yan hanya menggunakan satu tangannya, tidak hanya memblokir semuanya, tapi dia juga mampu menusuk titik akupuntur dengan akurat dan mudah. Penglihatan seperti ini, teknik semacam ini, dia telah mempraktikkan pengobatan selama beberapa dekade dan belum pernah melihatnya, atau bahkan mendengarnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, ki dalam Ye Yan bersirkulasi di dalam tubuh Tuan Wen, mencegah tonjolan-tonjolan itu menembus ke dalam tubuh. Dan karena setiap titik akupuntur disegel, tonjolan-tonjolan itu hanya bisa naik ke atas, dan lambat laun berkumpul di bawah tenggorokan, membentuk kantong besar. Dia tahu itu hampir selesai, dan 3 jarum terakhir menyegel titik Yunmen kiri dan kanan serta titik Tiantu. Kemudian dia membalik tangan kirinya, dengan cepat mengangkat Tuan Wen, menekan titik Dazui, dan mengguncangnya dengan energi batinnya. Orang tua itu memuntahkan bola berwarna merah tua dengan suara, "Wow!" Benda itu jatuh ke tanah dan menyebar, terus menggeliat. Yang lain melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah serangga yang tak terhitung jumlahnya. Serangga ini tidak lebih panjang dari buku jari, lebih tipis dari sehelai rambut, dan ujungnya semerah darah. Ye Yan menunggu Tuan Wen selesai muntah, lalu segera mengangkatnya dan mundur beberapa langkah. "Tuangkan alkoholnya," dia berteriak dengan suara yang dalam. Di mata semua orang yang ketakutan, serangga-serangga itu tampak cerdas. Mereka melompat bersama dan menutupi posisi asli lelaki tua itu, seolah-olah mereka akan kembali ke tubuhnya. Kulit kepala semua orang mati rasa untuk beberapa saat, dan mereka semua menggigil. Wen Tinghan bereaksi sangat cepat, mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebotol alkohol medis dari kotak Zhouku dan menuangkannya ke tubuhnya. Serangga tersebut mengeluarkan suara mencicit dan berhenti bergerak, seolah-olah terkena asam sulfat. Kali ini, Tuan Wen mengerang dan membuka matanya. "Kakek, kamu sudah bangun." Wen Tinghan sangat gembira. Para dokter segera berkumpul dan mengambil orang itu dari tangan Ye Yan. "Bagaimana kabarnya?"
Wen Tinghan bertanya dengan gugup. Meski lelaki tua itu masih lemah, nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Setelah memeriksa dalam waktu lama, Zhou Ku berkata dengan enggan. Untuk sesaat, petugas keamanan dan dokter hanya bisa melihat ke arah Ye Yan. Adegan tadi terlalu aneh. Entah itu serangga menjijikkan atau keterampilan medis Ye Yan yang ajaib, itu membuka mata mereka. Xie Jing tanpa sadar menghela nafas lega. Ye Yan akhirnya beruntung dan tidak ada masalah besar. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menyaksikan Ye Yan menyelamatkan seseorang. Dia terkejut tetapi juga lebih khawatir. Di mana kamu mempelajari keterampilan medismu? Xie Jing merendahkan suaranya dan bertanya dengan serius. Sebagai CEO Xie, dia banyak mengenal pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi keterampilan medis yang digunakan oleh Ye Yan berbeda dari apa yang dia kenal. Ye Yan menjawab dengan senior yang sudah tua. Apa yang dia katakan memang benar. Memori yang diwarisi awalnya diperoleh dari keberadaan yang tidak diketahui. Xie Jing merasakan gelombang kemarahan muncul. Orang tua apa? Apakah dia bahkan tidak punya nama? Dia pada dasarnya mengenal semua dokter terkenal di kota Dongling. Yah, aku benar-benar tidak tahu namanya. Ye Yan tidak berdaya. Makhluk yang mewariskannya bahkan tidak menyebutkan namanya. Xie Jing telah memutuskan bahwa Ye Yan pasti pernah bertemu dengan seorang dokter liar di suatu tempat dan tertipu untuk mempelajari beberapa keterampilan medis. Kamu berani menggunakan keterampilan medis yang tidak diketahui asalnya untuk menyelamatkan orang. Kamu tidak takut mendapat masalah? Ye Yan tidak bisa menjelaskan padanya, jadi dia hanya bisa berjanji, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu, wajah cantik Xie Jing menjadi dingin, dan ada ekspresi marah di matanya saat dia hendak berbicara. Saat ini, Wen Tinghan berjalan dari kerumunan dan berlutut di depan Ye Yan sambil menjatuhkan diri. Tuan, Anda menyelamatkan kakek saya, Wen Tinghan, tidak dapat membalas kebaikan Anda yang besar. Apapun yang Anda minta saya lakukan mulai sekarang, saya akan. Xie Jing dengan cepat menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Dia tidak berani memberitahu keluarga Wen bahwa Ye Yan sedang berjudi. Baiklah. Ye Yan mengulurkan tangan dan menarik Wen Tinghan ke atas. Aku hanya mengerti sedikit. Saya sangat rendah hati. Saya belum menanyakan nama Anda. Wen Tinghan bertanya dengan nada penuh hormat. Nama keluargaku adalah Ye. Jawab Ye Yan. Kamu Yan, mengapa terdengar familiar? Wen Tinghan tercengang dan berkata, menantu dari keluarga Xie yang datang berkunjung. Ini aku. Ye Yan mengakuinya dengan jujur. Wen Tinghan segera menyadari kekeliruannya, terutama karena reputasi Ye Yan terlalu terkenal dan tidak terlalu bagus, jadi dia tidak bereaksi selama beberapa saat. Dia memandang Ye Yan dari atas ke bawah dengan heran. Tetapi gerakan dan ekspresinya tidak kasar. Sepertinya dunia luar memiliki banyak kesalahpahaman tentangmu, saudara Ye. Saat dia berbicara, Wen Tinghan mengangguk meminta maaf kepada Xie Jing. Xie Jing hanya merasa sangat malu. Dia merasa tidak nyaman ketika dia berpikir bahwa Ye Yan telah menipunya karena suatu keberuntungan. Namun di permukaan, dia hanya bisa memaksakan senyum dan membalas budi.
Segera, Wen Tinghan melihat sekumpulan serangga di tanah, mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Saudara Ye, apa ini?" Gu yang rakus darah adalah alat pembunuh yang dikembangkan dengan cermat, Ye Yan menjelaskan dengan nada yang dalam. Mata Wen Tinghan menyipit, memelihara, mendapat pendidikan elit sejak kecil. Dia segera memahami pesan yang ingin disampaikan Ye Yan. Kecelakaan kakek adalah ulah manusia. Hatinya menjadi dingin. Kakeknya adalah pilar spiritual keluarga Wen. Jika dia meninggal mendadak, dia tidak tahu reaksi berantai seperti apa yang akan ditimbulkannya. Saat itu, keluarga Wen mungkin akan mengalami kekacauan besar dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Wen Tinghan menatap Ye Yan lagi, matanya tidak hanya bersyukur, tapi juga dipenuhi kekaguman. Melihat bahwa dia mengerti apa yang ingin dia ungkapkan, Ye Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, lalu mengganti topik dan berkata, "Ngomong-ngomong, serangga-serangga itu perlu dibakar dengan api. Bisakah kamu memberiku abu yang tertinggal?" "Oke." Wen Tinghan segera mengatur seseorang untuk menanganinya, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Ye, kamu menginginkan ini untuk apa?" "Digunakan sebagai obat." Ye Yan tersenyum tanpa menjelaskan terlalu banyak. Dia ingat bahwa ada catatan dalam warisan bahwa abu gu yang rakus darah dapat digunakan untuk membuat obat yang tidak lazim. Meskipun tidak digunakan di banyak tempat, namun memiliki efek ajaib jika digunakan dengan benar. Wen Tinghan tidak bertanya lagi dan mengganti topik pembicaraan. "Saudara Ye, kamu berada di penerbangan mana?" Saat ini, pengumuman bandara dibunyikan. Ye Yan menunjuk ke atas, "Itu dia." Mata Wen Tinghan berbinar. "Anda juga Axel Airways, A380. Ye Yan juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kedua keluarga itu memang ditakdirkan. Bab 28 Masalah pindah masuk. Setelah lebih dari 10 jam terbang, akhirnya mereka sampai di Bandara London, Inggris. Sampai dia turun dari pesawat, Xie Jing tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Ye Yan. Dia jelas masih mengkhawatirkan keterampilan medisnya. "Setelah aku menenangkan kakekku, aku akan mengunjungi kakak Ye dan kakak iparku." Wen Tinghan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ye Yan dan Xie Jing juga masuk ke dalam mobil yang diatur oleh grup Ambrose untuk menjemput mereka, dan datang ke Hotel Austin tempat personel Xie Pharmaceutical lainnya menginap. Begitu mereka sampai di depan pintu hotel, mereka melihat Tuan Xie dan rombongannya menunggu di sana. Begitu Lu Minghao melihat Ye Yan, dia diam-diam meludahi hatinya. Pengecut tak sedap dipandang ini berani merusak perbuatan baiknya. Kali ini di Inggris, dia harus memberinya perhatian yang baik. "Ye Yan, tunggu saja sampai dikhianati." Berpikir seperti ini, Lu Minghao mengalihkan pandangannya ke Xie Jing lagi, menunjukkan senyuman yang tampak lembut, dan menyapanya. "Ten." Sambil mengatakan ini, Lu Minghao dengan sengaja mengabaikan Ye Yan di sebelahnya. Saat dia berbicara, dia berpura-pura memegang tangan Xie Jing secara alami dan ingin membantunya menaiki tangga. Xie Jing memasang wajah dingin, mengabaikan tangan Lu Minghao, dan langsung masuk ke hotel. Wajah Lu Minghao mengeras, dan kilatan rasa malu muncul di matanya.
Tapi dia segera menutupinya dan mengikuti Xie Jing dan berkata, "Ten, aku tahu, kalau menyangkut urusan bisnis," Xie Jing berbicara. Ye Yan sengaja mengambil beberapa langkah perlahan, berjalan diam-diam ke pintu hotel, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Aku di London," katanya. Suara Alfred terdengar di ujung lain telepon. Kediaman majikanku di London berada di kediaman Zhang, dan abunya disimpan di aula berkabung di istana. "Baiklah, aku akan mengatur perjalanan ke sana dalam beberapa hari ke depan," kata Ye Yan. Ngomong-ngomong soal ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu apa nama kelompok kakek kedua." Alfred berkata dengan nada datar, "Konsorsium Zhang." Setelah menutup telepon, Ye Yan kembali ke lobi Hotel Austin. Xie Jing dan yang lainnya menyelesaikan pertukaran pekerjaan mereka dan bersiap untuk beristirahat. Lu Ming mengeluarkan kartu akses dan menyerahkannya kepada Xie Jing. "Tuan Xie, ini adalah kartu akses untuk kamar Anda. Saya secara khusus memilih beberapa kamar yang bersebelahan." Xie Jing mengulurkan tangan dan mengambilnya. Kemudian, Lu Minghao berkata dengan santai, seolah-olah dia menyebutkannya dengan santai. "Sedangkan Ye Yan, saya akan berbagi kamar dengan Anda, Tuan Xie." Alis Xie Jing tiba-tiba berkerut dan dia menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. "Minghao, ini salahmu. Kamu bukan anggota keluarga Xie, jadi aku khawatir kamu tidak tahu kalau tuan kami." Xie Kaidong memasang ekspresi mencela, tapi nadanya penuh ejekan. Setelah dia selesai berbicara, beberapa eksekutif Xie lainnya menunjukkan keterkejutan dan kemudian meremehkan. "Betapa tidak kompetennya, dasar sampah manusia. Pecundang ini sudah menikah selama 3 tahun dan bahkan tidak bisa masuk ke kamar istrinya. Apalagi tempat tidurnya. Ada pria yang tidak berguna di dunia ini. Bukan saja dia miskin dan hidup dengan makanan ringan, tapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan istri." Cahaya dingin muncul di mata Ye Yan. Lu Minghao membalas tatapannya secara provokatif, dengan sedikit kebanggaan penjahat terpancar di matanya. Tapi dia segera memasang ekspresi sangat menyesal dan berkata, "Aduh, sudah berakhir. Sudah berakhir. Maaf Tuan Xie, saya benar-benar tidak tahu." Lalu dia menatap Ye Yan dengan tajam. "Mengapa kamu tidak mengingatkanku akan hal sepenting itu? Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Apakah kamu di sini untuk membuat masalah bagi kami? Itu saja. Apa yang sudah lama kamu lakukan? Apakah kamu tidak memikirkan situasimu?" Seorang eksekutif mau tidak mau berkata. Yang lain juga merasa kalau Ye Yan tidak datang, tidak akan ada masalah seperti itu. Xie Jing sangat kesal. Banyak hal yang terjadi hari ini. Dia akhirnya beristirahat di malam hari. Tetapi hal seperti ini terjadi. Kalau begitu segera selesaikan, jangan buang waktu di sini. Ye Yan tahu bahwa Xie Jing masih marah. Jadi dia menghela nafas dalam diam dan berkata, "Aku akan pergi dan memesan kamar lain." Setelah Xie Jing mengatakan itu, dia merasakan ada yang tidak beres. "Bukannya aku bisa menerima tinggal bersama Ye Yan? Aku hanya berpikir sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih bijaksana." Tapi kata-kata Ye Yan sudah diucapkan, dan sepertinya dia menunjukkan kelemahan jika dia berbicara lagi saat ini.
Memikirkan hal ini, suasana hati Xie Jing menjadi lebih buruk, dan wajah cantiknya menjadi dingin. Lu Minghao memandangnya dan merasa semakin bangga. Hasil ini persis seperti yang ingin dia lihat. Semakin buruk suasana hati Xie Jing, semakin banyak peluang yang dia miliki untuk memanfaatkannya. Sulit untuk memesan kamar di Hotel Austin. Mungkin sekarang sudah penuh. Aku khawatir kamu harus mencari hotel lain. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada menyesal. Lu Minghao sudah lama mengetahui dari kerabat keluarga Xie bahwa Xie Jing tidak pernah tidur dengan Ye Yan. Jadi inilah hasil yang dia inginkan. Dia menatap Ye Yan dengan tatapan sinis. Jadi bagaimana jika sampah semacam ini datang bersamanya? Tanpa kamu, pecundang, yang menghalangi, Xie Jing akan segera bisa tidur. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menjaganya untukmu. Lu Minghao memiliki pikiran tersembunyi di dalam hatinya, dan dia berusaha semakin keras untuk berpura-pura tenang. Yang lain juga menunjukkan senyum acuh tak acuh. Menurut mereka, orang tak berguna seperti Ye Yan sebaiknya menjauhi mereka agar tidak merusak pemandangan. Ye Yan menatap mata orang-orang ini, tapi dia sangat tenang dan tidak cemas sama sekali. Karena hotel ternama seperti Austin akan selalu memesan kamar terpisah untuk kartu Black Gold untuk memastikan pemegang kartu Black Gold dapat menginap di sini kapan saja. Aku akan memeriksanya sendiri, kata Ye Yan. Di bawah tatapan sinis Lu Minghao dan yang lainnya, Ye Yan berjalan menuju meja depan. Ayo pergi, Tuan Xie. Para eksekutif Xie berdiri. Mereka tidak tertarik menunggu Ye Yan. Xie Jing menghela nafas dalam hati. Dan di saat yang sama dia juga sedikit tidak puas dengan sikap Ye Yan. Meskipun dia tahu dia marah, dia tidak bisa menyerah dan meminta maaf. Lupakan saja, apapun yang dia inginkan, dengan sendirinya dia akan datang meminta bantuan ketika dia tidak punya pilihan lain. Tuan Xie, tidurlah lebih awal. Lu Minghao datang ke sisi Xie Jing dan berkata dengan lembut. Ya, Xie Jing sedang dalam suasana hati yang buruk dan nadanya sedikit dingin. Lu Minghao sedang dalam suasana hati yang baik dan merasa bahwa dia sedang bergerak menuju kesuksesan selangkah demi selangkah. Dia berkata pada dirinya sendiri. Kamu harus berdiskusi dengan grup Ambro besok, jadi kamu harus energi. Oke, aku mengerti. Xie Jing memotongnya dengan kesal. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Lu Minghao ditolak dengan tegas, dan ekspresinya menjadi kaku. Tidak masalah, masih banyak kesempatan. Dia menghibur dirinya dan kembali ke kamarnya. Bab 29 mempersulit keadaan di depan pintu keesokan paginya. Xie Jing membawa para eksekutif Xie ke restoran dan terkejut saat mengetahui bahwa Ye Yan sudah ada di sini. Orang-orang ini semua menunjukkan ekspresi terkejut, terutama Lu Minghao, yang bahkan lebih terkejut lagi. Kamu tidak pergi tadi malam? Apakah tidak ada ruang di sini? Ye Yan mengabaikannya. Lu Minghao terkejut dan bingung sampai dia melihat bahwa kartu kamar di atas meja bukanlah nomor kamar Xie Jing, dan dia merasa lega. Pecundang ini sungguh beruntung. Pasti ada yang baru saja memeriksanya. Kamu sangat tidak tahu malu sampai-sampai kamu berani mengikutiku seperti ini.
Jika Anda tidak berkulit tebal, bagaimana Anda bisa menghindari makan makanan lunak? Lebih baik memelihara seekor anjing daripada memelihara manusia yang tidak berguna. Beberapa eksekutif membahas Ye Yan seolah-olah itu hanya lelucon. Lu Minghao menghela nafas dan berkata, pada hari Tuan Xie pergi untuk membahas kerjasama. Kebetulan saya ada urusan dan tidak ikut dengannya. Akibatnya, kerjasama ini hampir hancur oleh pemborosan ini. Jika itu terjadi, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Ketika dia mengatakan ini, seseorang dengan cepat menghiburnya. Apa hubungannya ini dengan manajer Lu? Ya, manajer Lu adalah tulang punggung perusahaan kita. 100 pecundang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan manajer Lu. Tuan Xie tidak akan menyalahkan manajer Lu atas dirinya. Di antara orang-orang ini, Lu Minghao memiliki status tertinggi di perusahaan, sehingga beberapa eksekutif senior sangat memujinya. Lu Minghao tampak rendah hati di permukaan, tetapi hatinya sangat bangga. Dengan posisinya saat ini di perusahaan, setelah menidurkan Xie Jing, keluarga Xie mungkin akan mengusir Ye Yan yang tidak berguna itu dan menikahkan Xie Jing dengan mereka. Pada saat ini, Xie Jing kebetulan kembali, dan Lu Minghao segera tutup mulut. Setelah makan malam, Xie Jing menghampiri Ye Yan dan berkata dengan dingin, "Jangan membuat masalah bagiku akhir-akhir ini." Setelah mengatakan itu, dia menjatuhkan dompetnya, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ye Yan tertegun lalu membukanya. Di dalamnya ada kartu bank universal. Rumah Zhang, karena kematian pemiliknya di sini, seluruh istana diselimuti suasana khusyuk, dan tamu biasa tidak akan repot-repot datang ke sini pada saat ini. Namun, pada pukul 3 pagi, sebuah taksi berhenti di sini. Ye Yan turun dari bus, membayar ongkosnya dengan santai, lalu berjalan menuju gerbang istana di bawah tatapan aneh dari pengemudinya. Penjaga keamanan yang berjaga di pintu sudah lama memperhatikannya. Ketika dia melihatnya datang, dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ye Yan berkata, "Aku sedang mencari Alfred." Beberapa pengawal saling memandang dengan ekspresi mencibir. "Ayo, ayo, ayo, cepat, kamu pikir kamu siapa? Buka mulutmu untuk menemui Tuan Alfred." Seorang pria yang tampak seperti kapten pengawal berkata kepada Ye Yan seolah dia sedang mengusir lalat. Salah satu pengawal ragu-ragu dan berkata, "Bukankah saya sudah mengatakan bahwa ada tamu terhormat akan datang pagi ini? Apakah Anda ingin bertanya?" Kapten pengawal itu sepertinya mendengar lelucon dan berkata, "Apakah itu dia, tamu terhormat? Saya pikir Anda buta. Saya belum pernah melihat orang datang menemui Tuan Alfred dengan naik taksi. Nak, aku memperingatkanmu. Jika kamu tidak pergi, aku akan memperlakukanmu sebagai pelanggar properti pribadi, dan bahkan polisi tidak akan bisa mengendalikanmu." Seolah-olah mereka bekerja sama dengannya. Beberapa pengawal mengelilinginya dengan tongkat listrik di pinggang mereka, dengan ancaman yang tidak terselubung di wajah mereka. "Katakan pada Alfred, ada orang dari Tiongkok yang akan datang." Ye Yan tidak marah dan hanya berkata dengan tenang. Kapten pengawal itu tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi yang sangat tidak sabar. "Kamu belum selesai. Kamu tidak tahu malu.
bukan? Keluar dari sini, jangan buang waktuku di sini. Mata Ye Yan tertuju ke belakang mereka, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, dan dia melangkah masuk. Kali ini, tidak hanya kapten pengawal, tetapi juga beberapa pengawal menjadi marah. Berhenti, apakah kamu tidak mengerti apa yang orang katakan? Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Kamu tidak menganggap kami cukup serius, ayolah. Tepat ketika para pengawal ini memarahi dengan keras dan berencana untuk bergegas ke depan untuk memberi pelajaran pada Ye Yan, sebuah raungan tua namun kuat terdengar. Berhenti, Alfred ada di sini. Meski berjalan cepat, gerakan lelaki tua itu tetap anggun tanpa celah. Namun amarah di matanya menampakkan kegelisahan di hatinya. Tuan, seseorang ingin masuk ke istana, kapten pengawal itu berkata dengan nada menyanjung sebelum dia sempat bereaksi. Wajah pengurus rumah tangga tua itu sedingin es, dan detik berikutnya matanya seperti membunuh seseorang. Dia tidak peduli untuk marah pada beberapa orang dan menghampiri Ye Yan. Tuan Ye, saya minta maaf karena membiarkan Anda melihat pemandangan yang begitu keterlaluan. Para pengawal semua kaget, terutama kapten pengawal yang benar-benar terpana. Kecuali mendiang majikan, mereka belum pernah melihat Tuan Alfred begitu menghormati siapapun. Kata-kata dan perbuatanmu benar-benar mempermalukan keluarga Zhang. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan dingin. Ekspresi beberapa pengawal berubah drastis. Bagi pengawal pribadi seperti mereka, kejahatan ini bahkan lebih serius daripada pembunuhan dan pembakaran. Siapakah Tuan Ye ini yang bisa membuat Tuan Alfred menganggapnya begitu serius? Ini Alfred, orang kedua di konsorsium Zhang diperlakukan dengan sopan oleh keluarga kerajaan Inggris. Minta maaf pada tuan muda, lalu pergi dan selesaikan sendiri gajinya, kata Alfred dengan wajah dingin. Tuan Ye, aku minta maaf. Tuan Ye, aku minta maaf. Tuan Ye, aku minta maaf. Beberapa pengawal tampak putus asa, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah pengurus rumah tangga tua itu dan berkata satu demi satu. Tuan Alfred, sudah berapa lama mereka bekerja di sini? Ye Yan bertanya dengan tenang. 10 tahun, jawab Alfred dengan cermat. Ye Yan sedikit mengangguk. Bagaimanapun, aku sudah lama mengikuti orang tua itu, lupakan saja. Dia tidak menggunakan nada memerintah. Lagi pula identitas ahli warisnya belum diumumkan, dan dia tidak ingin menarik perhatian peminat. Alfred melirik pengawal itu dan membungkuk sedikit. Baiklah, kalau begitu. Ayo kita pergi memberi penghormatan pada orang tua itu terlebih dahulu, ajak Ye Yan. Oke, tolong ikuti aku. Alfred berbalik ke samping dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Ketika Ye Yan berjalan mendekat, dia memelototi para pengawal itu dan mengikuti mereka. Para pengawal itu ketakutan. Tetapi mereka tidak bisa menahan nafas lega. Anda harus tahu bahwa jika mereka diusir hari ini, reputasi mereka akan hancur, dan keluarga kelas atas lainnya tidak akan dapat mempekerjakan mereka lagi. Memikirkan hal ini, kapten pengawal itu memandang punggung Ye Yan dengan ekspresi bersyukur. Hanya saja dia juga sangat terkejut. Tuan muda yang manakah ini? Dan dia sebenarnya diperlakukan dengan sangat sopan oleh Tuan Alfred.
Tepat saat Yeyan dan Alfred masuk, sebuah Bentley mewah diparkir di pintu masuk rumah Zhang. Sepasang suami istri paruh baya keluar dari mobil bersama seorang gadis dan memandangi istana di depan mereka, seperti serigala lapar yang menatap sepotong daging berlemak. Apa yang mereka kenakan dan bawa semuanya adalah barang-barang mewah yang mahal. Tapi hanya pada ketiga orang ini saja, mereka terlihat seperti orang kaya baru. Kapten pengawal yang kembali ini mengenal satu sama lain. Nama pasangan paruh baya tersebut adalah Lu Fenghua, saudara ipar Zhang Chang'an. Nama laki-laki tersebut adalah Zhan Tianming, suaminya, dan gadis tersebut adalah putri mereka Zhan Rou. Keluarga ini adalah parasit yang khas. Mereka meminta uang kepada Zhang Chang'an sepanjang hari, dari beberapa ratus pound sebulan pada awalnya, hingga puluhan ribu pound sebulan sekarang. Orang tua itu memberikannya demi mendiang istrinya. Namun, ketiga orang ini merasa sangat baik dengan diri mereka sendiri. Mereka selalu merasa bakat mereka tidak dihargai, dan mereka hanya ingin mendapatkan kekuasaan di konsorsium Zhang. Tentu saja Zhang mengetahui kualitas mereka dan tidak pernah setuju. Akibatnya, ketiga orang ini mengeluh kepada orang lain dimanapun, mengatakan bahwa lelaki tua itu tidak baik dan tidak adil serta tidak peduli terhadap mereka. Adapun uang yang diberikan oleh orang tua itu, dalam kata-kata mereka, jika Anda memiliki uang berdasarkan kemampuan Anda harus mendapatkannya sendiri. Tapi sekarang, mereka berdiri di depan pintu rumah Zhang, tapi tidak ada ekspresi sedih di wajah mereka. Rumah kakak iparku selalu terlihat megah. Zhan Tianming memandangi rumah Zhang dan berkata dengan keras, "Nak, apakah kamu menyukainya?" Lu Fenghua menoleh untuk bertanya pada putranya. Zhan Rou mengangguk penuh semangat, "Saya sangat menyukainya. Jika saya tinggal di sini, saya akan menjadi luar biasa di depan teman-teman saya di masa depan." "Tidak apa-apa. Luangkan waktumu, ini milik kita mulai sekarang." Ketiga orang itu berdiri di depan pintu kediaman Zhang dan berkomentar, seolah-olah mereka sudah menjadi pemilik tempat ini. Penjaga keamanan mengerutkan kening ketika mendengarnya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, jadi mereka harus berpura-pura tidak mendengar. Lu Fenghua sudah muak dengan gengsinya dan melambaikan tangannya. "Ayo pergi, kakak iparku sudah meninggal, dan uangnya harus diberikan kepada kita untuk dibelanjakan sesuka kita." Bab 30 kerabat seperti itu, Tuan. Setelah memberi penghormatan kepada Tuan, saya akan membawa Anda menemui Nona Cuksue, ucap Alfred sambil berjalan menuju ruang duka. Zhang Cuksue, putri angkat kakek kedua. Yeyan mengangguk. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti, lalu tersenyum dan berkata, "Menurutku, itu tidak perlu." Alfred tercengang. Yeyan menunjuk ke depan. Baru pada saat itulah pengurus rumah tangga tua itu melihat sesosok tubuh menunggu di sana, di depan pintu aula berkabung. "Nona Cuksue, bukankah saya meminta Anda untuk menunggu di kamar tubuh Anda?" katanya dengan nada agak cemas. Saat ini awal musim panas, tapi gadis itu mengenakan pakaian tebal dan menutupi tubuhnya dengan rapat. Wajah cantiknya memang sedikit kurus, namun memiliki kecantikan lain yang lembut dan anggun. "Tidak apa-apa,
Dia tersenyum lembut setelah mendengar perkataan Alfred. Gadis itu memandang ke arah Yeyan dan mengedipkan mata sambil bercanda. Mulai sekarang, aku harus bergantung pada orang lain untuk mengurus makanan. Aku harus datang dan memberi penghormatan. Namaku Zhang Chuksui. Aku harus memanggilmu saudara. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dengan lembut. Meski nada bicara Zhang Chuksui cepat, Ye Yan bisa mendengar kelemahan yang tidak bisa disembunyikan di dalamnya. Ye Yan dengan lembut berjabat tangan dengannya. Sangat dingin, ini adalah perasaan pertama Ye Yan. Tangan gadis itu sangat dingin, seperti sepotong es. Tapi dia tidak menunjukkan kelainan sama sekali, dan berkata dengan nada santai. Kak, aku akan mengurus makananku mulai sekarang. Ye Yan mengamati gadis itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening secara diam-diam. Kulit Zhang Chuksui pucat dan biru, kapiler di bawahnya terlihat samar-samar, bibirnya tidak berdarah, dan ada udara hitam samar di antara alisnya. Ini pertanda penyakit serius. Nona Chuksui, kamu sebaiknya kembali dan istirahat, kata Alfred cepat setelah melihat mereka berdua selesai menyapa. Zhang Chuksui menghiburnya dengan senyuman. Tidak apa-apa, saya punya cukup waktu untuk beraktivitas hari ini. Waktunya beraktivitas, Ye Yan mengangkat alisnya. Kesehatan saya tidak baik, dokter mengatakan saya tidak bisa berjalan lebih dari 3 jam sehari, dan saya harus tetap di tempat tidur di waktu lain. Dia terlihat natural saat berbicara, seolah dia sudah terbiasa. Ye Yan merasa kasihan di hatinya. Sikap Zhang Chuksui sangat familiar baginya. Itu adalah semacam ketidakpedulian yang telah mengalami terlalu banyak kesulitan. Setelah kebaktian selesai, saya akan menunjukkannya kepada Anda, dia berkata. Saya tahu beberapa pengobatan Tiongkok, mungkin saya dapat membantu Anda. Alfred dan Zhang Chuksui hanya menganggap dia bersikap sopan dan tidak memiliki banyak harapan. Tapi Zhang Chuksui masih sangat senang. Bagaimanapun, ini berarti Ye Yan tidak keberatan padanya. Dia menderita penyakit sejak dia masih kecil, dan merupakan keajaiban dia masih hidup. Bagi Zhang Chuksui, setiap hari yang dia jalani adalah anugerah dari Tuhan. Yang dia inginkan hanyalah kedamaian dan stabilitas. Jadi dia khawatir Ye Yan akan mengucilkannya karena identitasnya. Toh, sebagai anak angkat, ia juga berhak bersaing memperebutkan warisan. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga pengurus rumah tangga tua itu. Alis lelaki tua itu berkerut, dan dia menunjukkan ekspresi sakit kepala yang jarang terjadi. Ada apa? Ye Yan bertanya. Keluarganya ada di sini. Alfred menghela nafas. Ye Yan membaca informasi itu dan tahu bahwa dia sedang membicarakan keluarga Lu Fenghua. Orang-orang ini, kakek baru saja pergi. Apakah mereka tidak tahu bagaimana merasa sedih sama sekali? Batuk, Zhang Chuksui memasang ekspresi marah di wajahnya, dan dia segera mulai batuk karena untuk emosi. Ada ekspresi kesakitan yang luar biasa di wajahnya, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Wajah Alfred berubah drastis. Sial, Nona sakit,
saya akan memanggil dokter. Sudah terlambat, ekspresi Ye Yan tegas, dan dia tidak peduli untuk menghindari kecurigaan. Dia menopangnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di rompinya. Ekspresinya menjadi lebih serius dan perlahan-lahan dia menyalurkan energi batinnya. Zhang Cuksui merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya, mengalir perlahan, secara bertahap meredakan rasa sakit yang memilukan. Terlebih lagi, tubuhku, yang selama ini sangat dingin, kini terasa sedikit hangat. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang. Lalu, dia merasakan kehangatan dari telapak tangan Ye Yan. Dia belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan seorang pria, dan rona merah muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Melihat dia sudah pulih, Ye Yan melepaskan tangannya. "Terima kasih, saudaraku," Zhang Cuksui berbisik. Dia memandang Ye Yan dengan rasa ingin tahu. "Begitu saya sakit, saya harus minum banyak obat, dan saya harus digendong ke tempat tidur dalam waktu yang lama. Setiap kali saya merasa seperti akan mati." Tapi metode apa yang Ye Yan gunakan untuk meringankan kondisinya dengan begitu mudah? Alfred juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yan telah terlahir kembali, dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah yang dikatakan tuannya itu benar? Pengurus rumah tangga tua itu tidak berani berpikir lebih jauh. Tapi Ye Yan tentu saja tidak santai, malah menjadi lebih serius. Dalam waktu singkat itu, hampir sepertiga energi batin saya terkuras. Ketika saya menyelamatkan Tuan Wen, saya hanya menggunakan kurang dari 1/10-nya. Ini masih meringankan penyakit Zhang Cuksui untuk sementara. Seberapa parah penyakitnya? Ye Yan merasa berat untuk pertama kalinya sejak dia menerima warisan medis. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. "Cuksui, kamu kembalilah dan istirahat dulu. Aku akan memeriksamu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku." Dia tidak akan hanya melihat Zhang Cuksui menderita. Bukankah dia belajar kedokteran hanya untuk menyelamatkan orang? Terlebih lagi, dia adalah putri angkat dari kakek kedua. Zhang Cuksui tahu bahwa dia terlalu lemah untuk bisa banyak membantu di sini, jadi dia mengangguk dengan patuh. "Saudaraku, kakek Ahfu, aku pergi dulu." Alfred segera meminta seseorang untuk menemaninya kembali ke kamar. Setelah membuat pengaturan, dia berbalik dan menatap tatapan Ye Yan. Ahfu, dia tidak menyangka bahwa kepala pelayan tua yang penuh temperamen pria bangsawan Inggris ini benar-benar memiliki nama negara seperti itu. Pengurus rumah tangga tua itu terbatuk-batuk. "Nona muda, Anda hanya menelepon saya untuk bersenang-senang." Begitu mereka membuat pengaturan, sosok Lu Fenghua muncul di kejauhan. "Alfred, aku menemukanmu. Kamu pandai sekali bersembunyi." Alfred menjawab dengan wajah datar, "Saya tidak bersembunyi dari Anda. Hanya saja konsorsium sedang sibuk dengan bisnis. Apapun yang kamu katakan, kamu harus menjelaskan tentang pembagian warisan hari ini." Lu Fenghua mendengus dingin. Lalu dia melihat Ye Yan berdiri di samping. "Siapa kamu?" Ketika Lu Fenghua melihat penampilannya yang berpakaian sederhana, nada suaranya tidak ramah sama sekali. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah saudara dari kakek kedua.
Jadi Ye Yan tidak peduli dengan sikapnya. Namaku Ye Yan. Pengurus rumah tangga tua itu melanjutkan dengan tenang. Tuan Ye ada di sini. Kamu memanggilnya apa? Lu Fenghua tiba-tiba merasa rambutnya seperti digoreng. Dan suaranya menjadi tajam. Tuan Ye, apakah dia orang itu? Bersambung.